Siapa yang menyangka bahwa ayat kursi bukan seorang hamba Allah yang sangat setia pada Tuhan Maulanya. Al-Quran sesungguhnya makhluk Allah yang sangat mulia, Al-Karim. Dari sebatas melihat sebuah kitab suci, Anda takkan dapat menyibak bahwa Al-Quran sungguh dijaga oleh para malaikatnya. Huruf-huruf pada ayat Al-Quran, kata-kata dan kalimat-kalimat yang membangun satu ayat dan surat, masing-masing ada penjaganya. Penjaganya adalah para malaikat yang telah diizinkan oleh Allah untuk melindungi dan menjaga keaslian Al-Quran. Bagaimana dengan ayat kursi? Coba perhatikan kata-kata dan kalimat-kalimatnya yang telah dibukukan sebagai sebuah bacaan yang sangat menakutkan orang-orang kafir dan kaum musyrik yang mendengarkannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi itsnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi sangat dikenal oleh kaum muslim akan keampuhannya untuk mengusir iblis yang suka mengganggu. Jika dibacakan kepada seorang yang diganggu iblis, maka kehadiran ayat kursi sangat menakutkan mereka. Cahayanya telah menghilangkan keangkuhan iblis terhadap kaum mukmin. Ayat kursi sudah pasti bercahaya, sebagaimana ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. Cahaya ayat kursi terbentuk dalam wujud yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba yang dapat menaklukkan musuh-musuh Allah dan mengamankan kaum takwa dari reka perdaya makhluknya yang suka berbuat jahat. Cahaya kursi adalah cahayanya. Maka sebagaimana malaikat atau nur, ruh juga nur, ayat kursi pun bergerak dan berbuat mengikuti apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Dalam perbuatannya, ayat kursi dikenal dengan sebutan Sayyid Ayatul Kursi, tidak pernah berbuat selain telah diizinkan oleh Allah. Adakah dengan begitu beliau Sayyid Ayatul Kursi tidak mengadakan suatu bentuk hubungan yang saling mendukung ketakwaan seorang hamba bila dibutuhkan? Atas izin Allah, beliau akan menawarkan bantuan kepada seorang ahli zikir dalam berbuat menolong seseorang yang membutuhkan bantuan kepadanya. Subhanallah. Persahabatan di antara keduanya tidaklah berlangsung atas keinginan mereka masing-masing, selain atas kehendak Allah. Mereka, ahli zikir dan ayat kursi, hadir di tengah kebutuhan atas hamba-hambanya dari segala bentuk kejahatan makhluk. Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana telah memperkenankan keduanya untuk saling mendukung melawan kebatilan. Siapakah ahli zikir itu? Pertanyaan ini banyak mengundang kaum mukmin untuk mengetahui lebih dekat. Ahli zikir, sebagaimana telah ditunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran, ada orang beriman yang hatinya tertambat rindu hanya kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun keberadaan seorang ahli zikir, di dalam hatinya selalu berzikir, bertasbih, dan berlindung kepada Allah. Bertafakur adalah juga merupakan ciri khas yang telah melekat dalam hidupnya.
apa yang dipikirkannya selalu terkait dengan pengakuan akan ketakjuban terhadap Sang Maha Pencipta. Tak ada yang diperbuat dalam hidupnya selain Allah adalah tujuan hidupnya. Aktivitas apapun yang diperbuat, seorang ahli zikir selalu memahami dan menyadari tidak mendahului kehendak Allah. Ahli zikir karena itu telah dianugerahi kapasitas sebagai ahli hikmah. Dalam perjalanan hidupnya, hati ruhaniyahnya secara istiqomah selalu berdoa untuk mendapatkan kasih sayang Tuhannya Azza wa Jalla. Begitu indah dan bersih hatinya hingga Allah pun ridha menunjuk dirinya sebagai wasilah bagi kaum mukmin. Ahli zikir yang juga ahli hikmah telah mengenal bagaimana bertarekah untuk mengantarkan kaum mukmin yang sedang berjuang menemukan jalan Allah. Al-Quran telah menjadi sahabatnya. Al-Quran pun telah menyadari bahwa ahli zikir yang ahli hikmah adalah seorang ahli tarekah yang berada di jalan yang lurus, tariqi mustaqim. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.